Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku semuanya. Ya, berbicara tentang masalah toa. Sampai saat ini, isu masalah tentang toa masih ramai diperbincangkan di media sosial. Entah kenapa sampai saat ini masih ramai, bisa jadi isu ini memang sengaja dipelihara. Ya, hemat saya sebenarnya apa yang disampaikan Kemenak, pernyataannya itu yang kemudian dipelintir, itu tidak sama sekali memperbandingkan suara azan dengan suara anjing. Karena ketika kita melihat videonya secara lengkap, dan ketika kita menyimaknya dengan seksama, kita tidak akan menemukan kalimat atau statement beliau yang mana yang mengatakan atau memperbandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini tidak ada sama sekali. Ya, secara esensinya yang beliau ingin sampaikan adalah kebisingan yang ditimbulkan dari toa, kebisingan yang ditimbulkan dari suara anjing, dan juga kebisingan yang ditimbulkan dari suara-suara yang lainnya mungkin. Itu yang dimaksud. Tapi lagi-lagi, orang yang tidak suka menggunakan kesempatan ini untuk menggoreng isu itu, seakan-akan Kemenak itu memperbandingkan suara adzan dengan suara anjing. Padahal tidak sama sekali. Oke, karena isu ini terus dipelihara, kemudian saya mendapati ada share-sharean hari ini, Jumat Maret 2022. Ini nampaknya ada mobilisasi massa yang digerakkan serentak untuk demo. Ujung-ujungnya demo. Ya, tujuannya apa? Tentu salah satu tuntutannya ya mengganti Menteri Yakut ini. Ya, biar diganti begitu. Siapa yang mengganti? Ya tentunya ya dari pihak-pihak orang yang mendemo ini, keinginan mereka begitu. Tapi oke, saya di sini akan mencoba untuk mengajak dulurku semuanya untuk berpikir secara jernih, berpikir dengan hati nurani tanpa menggunakan nafsu atau amarah. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika mereka berniat untuk katakanlah membela Islam, karena Menak ini dituduh telah melakukan penistaan agama. Itu hanya tuduhan saja. Ya memang sedari awal ini, gerombolan ini ada ketidaksukaan terhadap Gus Yakut. Oke. Pertanyaannya, kalau memang ingin membela Islam, ingin membela agama, ya kan? Memang yang digaung-gaungkan selama ini kan itu. Membela Islam, membela agama, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika ada orang yang dengan sengaja dan itu jelas sebagai penista agama, saya sebut di sini Sugiknur. Sugiknur ini memang niatnya kan pertama untuk memperolok begitu ya, mengolok-olok Gus Yakut. Tapi ternyata di dalam olok-olokan itu dia secara terang-terangan mengubah redaksi lafadz adzan. Ketika dia azan, ada lafadz yang ditambahi dengan gonggongan-gonggongan anjing. Ini sebenarnya yang justru harus kita tindak tegas. Ini sebenarnya yang harus didemo, bukan Menak. Apa yang menjadi edaran Menak itu hanya mengatur bagaimana agar suara toa itu tertata dengan baik dan enak diperdengarkan. Yang kemudian isu ini digoreng, katanya Menak melarang azan, melarang adanya syiar melalui toa. Itu tidak benar. Tidak ada kata larangan sama sekali. Tapi yang ada itu mengatur. Apa tujuannya mengatur? Ya tentu agar bisa menjadi lebih baik. Tidak ada larangan sama sekali. Kalau ada orang yang mengatakan adanya larangan azan, larangan syiar Islam melalui toa, itu hoax. Mutlak itu hoax. Dan saat ini kita bisa melihat apa yang dilakukan Sugiknur itu jelas-jelas menista agama Islam. Menista lafadz atau redaksi adzan. Bagaimana bisa adzan kemudian di sela-sela adzan itu diselai suara gonggongan anjing? Ini kan sangat keterlaluan sekali. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya didemo. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya dipermasalahkan. Dia yang sesungguhnya menistakan agama Islam. Tapi kenapa Sugiknur tidak didemo? Sugiknur tidak dituduh sebagai penista agama. Coba kalau kita pikir dengan nalar yang jernih, jawabannya apa? Ya, karena tidak ada kepentingan.
Ngapain ngurusin Sugi Nur? Tidak ada kepentingan. Yang kedua, karena Sugi Nur bagian dari mereka. Jadi apapun yang dikatakan Sugi Nur itu tidak salah bagi mereka. Walaupun nyata senyata-nyatanya. Tanpa ada editan, tanpa ada tambahan. Sugi Nur telah melecehkan lafadz azan. Dan itu haram hukumnya. Tapi karena tidak ada kepentingan untuk mengusik Sugi Nur, tidak ada kepentingan yang lebih besar untuk menjadikan Sugi Nur sebagai penista agama, yaitu tidak dilakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah benar mereka berteriak membela agama? Mereka berteriak untuk menghidupkan agama. Mereka berteriak untuk syiar. Apakah benar seperti itu? Jelas tidak benar sama sekali. Adanya syiar pembela Islam itu hanya sebagai bargaining. Sebagai apa ya? Sebagai labeling begitu. Agar orang-orang awam ini percaya apa yang mereka suarakan, apa yang mereka gaungkan itu benar-benar memang untuk Islam. Padahal tidak. Itu untuk syahwat mereka sendiri. Syahwat politik, syahwat kekuasaan. Oleh karena itu kita harus berpikir jernih dulur. Jangan mudah termakan isu yang isu itu memang sengaja by design gitu. Isu itu dikelola dan ada yang mengelola. Kalau sudah seperti ini, ya wallahu a'lam. Tujuan untuk membela Islam sebenarnya tidak ada di sini. Jelas itu. Kalau seandainya berniat untuk membela Islam, apa yang dilakukan oleh Sugi Nur ini juga harusnya juga ada tuntutan dari mereka, demo dari mereka. Tapi nyatanya tidak. Sugi Nur tidak didemo. Padahal sangat-sangat nyata apa yang dilakukan Sugi Nur itu benar-benar menistakan azan. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kok bisa begitu ya? Orang dengan entengnya azan kemudian diselingi dengan gonggongan anjing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, itulah dulurku semuanya. Mari kita gunakan logika kita, akal kita, hati waras kita untuk mengolah, untuk berpikir, kemudian barulah kita bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang pura-pura menjadi benar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.